Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini, mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami menyediakan hati untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini akan menjadi nyata dalam seluruh kehidupan kami, dan kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan untuk kita, menyelesaikan perselisihan dengan sikap kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentu setiap kita tidak ada yang menginginkan dalam sebuah persekutuan gereja atau jemaat terjadi sebuah konflik, perpecahan, ataupun perselisihan dalam kehidupan seorang dengan yang lainnya. Kita tentu rindu bahwa dalam suatu persekutuan gereja dan jemaat kita, satu dengan yang lain hidup dengan rukun, damai, dan saling mengasihi, menghormati satu dengan yang lain. Jika kehidupan persekutuan gereja dalam seluruh sikap kehidupan yang demikian, tentu itu akan membawa sebuah persekutuan tubuh Kristus yang terbangun dengan baik, yang akan memberikan satu pertumbuhan bagi kehidupan setiap anggotanya. Tetapi jika dalam kehidupan sebagai tubuh Kristus, setiap orang punya kebenarannya sendiri, setiap orang hanya melihat kepada kepentingannya sendiri, setiap orang hanya melihat kepada apa yang ia perlukan dalam kehidupannya sendiri, tanpa menghargai, tanpa menghormati kehidupan orang lain, maka keadaan ini menjadi kans untuk munculnya perselisihan dalam kehidupan jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam nas kita pada saat ini, bagi Rasul Paulus, adanya perselisihan di antara kehidupan jemaat atau dalam satu persekutuan jemaat, maka bagi Paulus itu sudah merupakan kekalahan. Artinya bahwa sebagai jemaat Kristen, dalam konteks orang Korintus dalam nas ini, bahwa mereka telah gagal menjadi saksi Kristus bagi orang yang tidak percaya dalam satu persekutuan atau komunitas. Karena dalam jemaat Korintus ternyata bahwa mereka ini saling melukai. Mereka hanya melihat kepada kepentingan diri mereka sendiri. Ketika terjadi perselisihan, konflik di antara mereka, ternyata mereka lebih memilih membawa kepada pengadilan orang kafir untuk menjadi hakim bagi mereka. Bagi Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, mereka telah gagal bersaksi, baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas orang-orang percaya, untuk hidup saling mengasihi satu sama lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus sadar akan bahaya perselisihan yang bisa saja terjadi dalam kehidupan persekutuan gereja dan jemaatnya. Karena itu apa yang dikehendaki dari firman Tuhan ini untuk kita lakukan dalam kita membangun, menciptakan satu kehidupan persekutuan yang rukun, damai, penuh dengan kasih penghargaan satu dengan yang lain. Yang dapat kita lakukan adalah kita meneladani kepada sikap kehidupan Kristus, di mana Ia ingin kita hidup berdamai satu dengan yang lain, saling mengasihi dan rela berkorban untuk kepentingan orang lain bagi kemuliaan Tuhan. Jadi seperti Yesus
yang telah mengampuni dosa kita, maka demikian juga kita sebagai umatnya, bahwa kita pun mampu dan mau untuk mengampuni orang lain dan dapat menyelesaikan perselisihan dengan sikap kasih. Kasih Allah, saudara, adalah kasih yang murni, yang memampukan setiap orang percaya untuk melihat keadilan dan melihat dari sudut pandang Allah bagaimana menyelesaikan perselisihan dan konflik yang terjadi di antara orang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kasih yang dimiliki oleh setiap orang percaya, kasih itulah yang seharusnya mendorong kita dengan semangat persaudaraan, kerukunan, kedamaian satu dengan yang lain untuk menciptakan kehidupan persekutuan yang memuliakan Tuhan. Saudara, dunia tidak mengenal kasih yang demikian. Tetapi saudara dan saya dengan kasih sebagai orang percaya, kita dimampukan untuk menyelesaikan setiap konflik persoalan yang terjadi dalam tubuh Kristus, di mana kita sanggup untuk memberikan keadilan untuk setiap perselisihan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan persekutuan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup berdamai satu dengan yang lain, dengan lebih mengutamakan kesatuan sebagai tubuh Kristus. Mari kita menghindarkan perpecahan, menjauhkan persekutuan kita dari segala perselisihan atau konflik. Selesaikanlah setiap perselisihan. Jika itu terjadi dalam kehidupan persekutuan kita, kita menyelesaikannya bersama-sama dengan orang-orang percaya yang memiliki kasih sebagai dasar untuk mempersatukan dan memperdamaikan. Saudara, kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk kita dapat menerapkan kehidupan kasih dalam kita menyelesaikan berbagai persoalan yang mungkin terjadi, bukan saja dalam kehidupan persekutuan kita, tetapi juga dalam kehidupan keluarga kita, bahkan di tengah kehidupan masyarakat. Dengan kasih Allah, kita dimampukan untuk dapat menyelesaikan berbagai perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa untuk kita menutup firman Tuhan ini. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan berkati kami, agar kami dimampukan untuk terus meneladani dari kehidupan Kristus, memiliki kasih yang akan mempersatukan dan memperdamaikan kami dengan sesama kami, sehingga kami dapat mampu untuk menyelesaikan setiap persoalan, konflik, perkara yang terjadi dalam kehidupan persekutuan jemaat, atau terjadi dalam kehidupan keluarga, atau terjadi dalam kehidupan masyarakat, dengan lebih bijaksana menyelesaikan setiap persoalan dan masalah dengan kasih yang ada, memampukan kami untuk saling dapat membangun kehidupan persaudaraan yang rukun satu dengan yang lain, sehingga jauhlah perpecahan, perselisihan yang mungkin dapat terjadi dalam kehidupan persekutuan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kehidupan kami. Amin.